Komen, subscribe. Aduh. Ya, dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa menurut tersangka wirid tersebut bertentangan dengan fikih yang dia pahami. Berikutnya pemirsa, petugas gabungan di Treskrimum Polda Jawa Barat dan Satreskrim Polres Indramayu meringkus pelaku pembacokan terhadap seorang kiai di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur di Desa Tegal Mulia, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Salah fatal dalam memahami dalil sahih. Terduga murid awam aliran penyimpang Wahabi Salafi nekat melakukan pembacokan terhadap tokoh masyarakat dan keluarganya. Berikut ulasan lengkapnya. Kompas.com. Jagat Maya Indonesia kembali dihebohkan oleh beredarnya kabar tidak mengenakan tentang aksi brutal oknum terduga aliran menyimpang Wahabi Salafi. Menurut informasi yang beredar, salah seorang tokoh masyarakat berpengaruh di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengalami luka serius akibat bacokan salah satu oknum terduga Wahabi Salafi. Tindakan tidak biadab ini dilakukan oleh terduga oknum Wahabi Salafi di hadapan para jamaah korban yang tengah melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid sekitar rumahnya. Tidak sampai di situ, istri korban yang tengah berada di rumah turut menjadi korban aksi brutal oknum terduga Wahabi Salafi. Merujuk pada informasi yang dirilis oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia Sektor Indramayu, kejadian dilakukan oleh pelaku karena didasarkan kebencian yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang tentang cara zikir yang dilakukan oleh korban. Dalam pandangan pelaku, oknum terduga Wahabi Salafi ini, sang korban dianggap salah fatal dan menyimpang dari syariah Islam lantaran melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan dalam syariah Islam. Bahkan, melalui pengakuan pribadinya, sang pelaku oknum terduga Wahabi Salafi itu menyebut bahwa korban melakukan zikir bersama dengan para jamaahnya untuk kepentingan pesugihan. Atas akibat perbuatannya itu, sang pelaku oknum terduga Wahabi Salafi dijerat pasal 338 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Agar lebih jelas, berikut adalah rilis resminya. Terungkap motif pria bacok kiai di Indramayu, beda paham, zikir dianggap pesugihan. Indramayu Kompas TV. Seorang kiai bernama Farid Aswar Wadahar beserta istri dan santrinya menjadi korban pembacokan di lingkungan pondok pesantrennya yang berada di Desa Tegal Mayu, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Insiden pembacokan tersebut terjadi pada Selasa 8/3/2022. Adalah seorang pria berusia 33 tahun berinisial SR yang melakukan pembacokan terhadap para korban. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Topo mengungkapkan, motif pelaku SR membacok Kiai Haji Farid Aswar Wadahar beserta istri dan santrinya karena memiliki paham yang berbeda dengan korban. Menurut Ibrahim, SR tidak suka dengan kegiatan Kiai Farid selaku Ketua Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, Jatman. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kombes Ibrahim menyebut pelaku diduga memiliki aliran yang berbeda dengan korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi dari masyarakat, tersangka memiliki paham yang berbeda sehingga tidak menyukai pelaksanaan wirid kegiatan Kiai Farid, kata Ibrahim melalui keterangan yang dikutip pada Jumat 10/3/2022. Ibrahim mengakui Kiai Farid memang kerap menggelar kegiatan zikir di lingkungan pesantrennya pada malam hari.
Acara tersebut banyak dihadiri oleh para jamaahnya. Karena kegiatan itu, kata Ibrahim, pelaku SR merasa terganggu. Selain itu, menurut Ibrahim, pelaku memiliki pandangan lain terhadap kegiatan kiai tersebut. Itu dipahami oleh pelaku SR sebagai pesugihan. Itu paham keliru oleh tersangka, ujar Ibrahim. Saat ini, Kiai Farid beserta korban lainnya tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka penganiayaan yang dideritanya. Sedangkan pelaku SR sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Selain itu, kata Ibrahim, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa arit yang diduga digunakan SR untuk menganiaya 3 korban. Kemudian sejumlah pakaian yang terkena bercak darah. Atas perbuatannya, pelaku SR dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sampai kabar ini viral di jagat maya, belum ada satupun dari kalangan Wahabi Salafi yang ada di Indonesia berani bertanggung jawab untuk melindungi sang pelaku yang telah membacok salah satu tokoh terdama di Indramayu lantaran diduga berbeda paham. Wabarakatuh. Fatwa serampangan kelompok Salafi Wahabi kembali memakan korban. Terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Seorang imam sholat, kiai, ustadz dibacok oleh oknum tersangka hanya gara-gara menjaharkan zikir di masjid atau zikir habis sholat. Dan dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa menurut tersangka wirid tersebut bertentangan dengan fikih yang dia pahami, dan ini dilakukan, dan menurut pelaku wirid tersebut dianggap sebagai jupang atau bahasa Indonesianya dianggap pesugihan. Jadi ini memang paham yang keliru yang dimiliki oleh kalau indikasi dari yang lain memang ada informasi-informasi bahwa memang ini sering melakukan pemahaman-pemahaman yang agak berbeda ya dari kondisi lingkungannya. Baik, Kombes Pol Ibrahim Tompo, terima kasih. Berikut profil singkat sang pelaku oknum Wahabi Salafi. Ini sosok penganiaya Kiai muda di Indramayu. Alasan kejahatan karena memiliki pandangan agama berbeda. Tribunjabar.id, Bandung. SRN 33 tahun. Tersangka pembacokan Kiai Haji Farid Asar Wadahar di Indramayu diketahui sudah mengenal keluarga korban. SRN diamankan warga setelah membacok Kiai serta istri dan seorang sarti berinisial H pada Selasa Maret 2022 malam. Tersangka memang tinggal di luar lingkungan pesantren, tapi kenal dengan Kiai dan istrinya, tapi tidak kenal dengan H, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat 11/3/2022. Motif tersangka membacok Kiai, istri dan seorang santri di lingkungan pondok pesantren di Desa Tegal Mulia, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, lantaran tidak suka dengan aktivitas zikir yang dilakukan Gus Farid dengan membawa banyak orang. Menurut penuturan Ibrahim Tompo, dari keterangan saksi-saksi di lingkungan pesantren, sosok tersangka ini memang memiliki pandangan berbeda soal agama. Info dari masyarakat bahwa tersangka memiliki paham yang berbeda sehingga tidak menyukai pelaksanaan wirid tersebut. Diperoleh informasi tersangka berpandangan bahwa wirid tersebut bertentangan dengan fikih yang ia pahami dan ia dipahami olehnya sebagai pesugihan. Itu paham keliru oleh tersangka, katanya. Di sisi lain, Kiai Haji Farid Asar Wadahar atau Gus Farid dikenal masyarakat sebagai sosok yang memiliki suri tauladan yang baik. Gus Farid merupakan pengasuh di pondok pesantren Salaf Adur di Desa Tegal Mulia,
Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Kiai muda tersebut juga menjabat sebagai Ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaro Ad-Dahliyah Jatman Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu. Seorang warga setempat, Huzairoh, 60 tahun, mengatakan bahwa Gus Farid sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Barat. Sangat terbuka dengan masyarakat. Sosoknya baik, suri teladan bagi masyarakat di sini, ujar Huzairi kepada Tribun Cirebon.com Rabu 9/3/2022. Disampaikan Huzairi, Gus Farid sangat rajin dalam melaksanakan ibadah. Ia juga aktif bersosial. Bahkan menurutnya, Gus Farid seperti tidak pernah absen melayan kalau ada warga di lingkungan pesantren yang meninggal dunia. Gus Farid juga selalu mengajak masyarakat melakukan kebaikan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kami dari masyarakat tentu sangat tidak menyangka sekali pelaku melakukan penyerangan itu kepada Gus Farid, ujar dia. Sepupu Gus Farid, Haji Azun Mauzun. Sosok Gus Farid sangat dikenal oleh semua kalangan, baik di lingkungan birokrasi, politik, termasuk para kiai. Sosoknya sangat terbuka. Beliau orang baik dan tidak neko-neko, dikenal banyak orang, ujar dia. Atas ulah perbuatan memalukan oknum Wahabi Salafi ini, akhirnya ulama terdama Indonesia, Dr. Buya Ar-Razi Hashim, murka angkat bicara. Berikut adalah teguran keras dari ulama terdama Indonesia, Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA, terhadap seluruh dai Wahabi Salafi yang menjadi biang kerok kejadian memalukan ini. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinjunya dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama Ahlus Sunnah, satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya.